Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai pakaian dan pakaian adat di Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Di Indonesia sendiri, siapa sih yang gak kenal dengan Minangkabau atau orang Minang? Pastinya kenal semua, karena Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang kaya akan budaya dan kulinernya. Mengenai pakaian adat, pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas masing-masing daerah yang digunakan untuk upacara adat maupun upacara perkawinan. Pakaian adat di Minangkabau terdiri dari berbagai macam bentuk yang menentukan berbagai kegunaan serta menentukan pula berbagai status pemakainya. Begitu juga dengan pakaian pengantin yang mempunyai berbagai macam bentuk sesuai dengan daerah penggunanya di Minangkabau. Pada dasarnya, pakaian adat di Minangkabau memiliki bentuk yang hampir sama. Yang membedakannya hanyalah variasi-variasi saja. Menurut Sofyani, secara umum pakaian tradisional Minangkabau terdiri dari busana yang berasal dari daerah Dare dan busana dari daerah rantau atau pesisir. Bedanya, pakaian daerah Dare umumnya menggunakan tingkulak tanduk sebagai penutup kepala, menggunakan baju kurung dari bahan beludru dengan ornamen baju dari lempengan emas atau renda minsia seperti pakaian daerah Batipu dan Agam. Sedangkan pakaian dari daerah pesisir umumnya menggunakan penutup kepala yang berasal dari hiasan suntiang, menggunakan baju kurung dari bahan satin berwarna merah dengan teknik sulaman benang emas dan kepala peniti serta menggunakan songket. Jika dilihat dari kegunaannya, busana adat selalu dikaitkan dengan fungsi sosial tertentu, seperti busana untuk seorang penghulu, bundo kanduang, pengantin, dan upacara ritual lainnya. Adapun menurut status seseorang adalah pakaian untuk penghulu, bundo kanduang, orang tua, serta anak muda. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi pakaian adat di Minangkabau yang terdiri dari pakaian penghulu, pakaian bundo kanduang, serta pakaian perkawinan. Pakaian adat penghulu Minangkabau ini juga memiliki makna nama pada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah salo. Salo ini dikenakan oleh penghulu pada bagian kepalanya. Salo ini melambangkan bahwa seorang penghulu harus memiliki wawasan yang luas, serta lipatan-lipatan pada salo ini mengandung pengertian bahwa banyak aturan yang harus dipatuhi oleh seorang penghulu.
Yang kedua adalah baju hitam longgar. Baju hitam ini dikenakan oleh seorang penghulu dan melambangkan bahwa seorang penghulu harus tabah dan tahan hati selama menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah salempang. Salempang ini digunakan dengan cara diletakkan pada bahu sebelah kanan dan disilangkan di sebelah kiri. Salempang ini mengandung makna bahwa seorang penghulu harus dengan kesepakatan bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat adalah celana longgar kaki. Celana ini dipakai oleh penghulu dengan melambangkan sebuah langkah yang benar harus diambil oleh seorang penghulu demi anak, kemenakan, dan masyarakat senagari. Selain itu, celana ini juga melambangkan bahwa seorang penghulu harus senantiasa berada di jalan yang benar. Yang kelima adalah sampiang. Sampiang ini terbuat dari kain sutra. Pemakaiannya dililitkan pada pinggang. Sampiang ini melambangkan bahwa seorang penghulu memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidangnya. Yang keenam adalah ikat pinggang. Ikat pinggang ini terbuat dari kain dan juga terbuat dari sutra. Ikat pinggang ini berukuran panjang 1 hasta dan memiliki makna bahwa seorang penghulu harus mampu melindungi anak kemenakan. Yang ketujuh adalah keris. Keris ini merupakan suatu senjata kebesaran oleh penghulu. Keris ini terbuat dari besi sedangkan sarungnya terbuat dari kayu. Keris ini biasanya digunakan oleh seorang penghulu pada acara-acara adat atau acara-acara tertentu lainnya. Yang terakhir adalah tongkat. Tongkat ini terbuat dari kayu dengan warna hitam kecoklatan. Tongkat ini melambangkan bahwa seorang penghulu merupakan juga seorang yang dituakan dalam sebuah nagari. Busana anak daro pada umumnya yaitu baju kurung terbagi 2 macam. Pertama, baju kurung Batabu merupakan baju kurung yang terbuat dari bahan dasar beludru, berhiaskan lempengan loyang-loyang kecil, emas dan berbentuk bunga atau binatang yang dijahitkan Batabu di sekitar baju memakai benang emas. Kedua, baju kurung Basulam terdapat dari kain satin yang disulam menggunakan benang-benang emas atau perak, dibuat berbagai bentuk bunga, kupu-kupu, dan bentuk hiasan lainnya. Untuk hiasan pada bagian bawah pengantin seperti rok yang dipakai pada pengantin wanita biasanya menggunakan kain songket dengan pandai sepek padang panjang. Songket adalah salah satu kekayaan tradisi di Minangkabau. Seragam rupa corak songket berkembang dengan baik di tengah masyarakat tradisi Minangkabau. Songket merupakan karya seni yang sangat kaya kadar filosofi, ajaran, dan nilai-nilai kehidupan. Kemudian ada tokah. Tokah adalah sejenis selendang yang panjang, dibelitkan pada bagian atas mulai dari bagian belakang. Arah pemasangannya yaitu ujung sebelah kanan melalui ketiak, kemudian diteruskan ke dada dan diselempangkan pada bahu kiri. Tokah yang terletak pada bagian depan tidak boleh dihiasi atau disulam, sedangkan bagian belakang boleh disulam dan diberi rendah-rendah. Kemudian pada tata rias pada kepala pengantin wanita dinamakan suntiang. Suntiang ini sesuai dengan pandangan hidup suku bangsa Minangkabau alam Takambang Jadi Guru, yaitu di dalam tata rias pengantin, alam sekitar dijadikan sebagai pedoman dalam menciptakan motif-motif untuk tata rias pengantin. Suntiang ini memiliki fungsi untuk memukau atau menarik perhatian para tamu yang hadir dalam upacara pernikahan agar mendapatkan pengakuan sebagai suami istri. Bahan yang dipergunakan untuk suntiang adalah emas, perak, atau imitasi yang berwarna kuning emas.
Pada pakaian pengantin laki-laki, baju roki. Baju roki ini terbuat dari beludru yang ditaburi dengan benang emas dan pada pinggir jahitan juga memakai benang emas. Pada ujung lengan baju diberi renda dan bagian bahu atau kerahnya diberi renda yang disebut renda batanti. Rompi dan celana. Rompi ini terbuat dari bahan beludru. Panjang celana pengantin pria hanya sampai pertengahan betis dan kaki diberi kaos kaki putih sampai ke lutut. Di atas celana dan rompi dipasang samping yang terbuat dari balapak tenunan tradisional pada sikik padang panjang. Kemudian ada samping. Samping dipasang di atas lutut dengan sudutnya sejajar dengan empu kaki. Kemudian ada deta atau salwar, merupakan penutup kepala pengantin pria yang terbuat dari kain balapak, yaitu kain tenun dari pandai sikik padang panjang. Di atas salwar dipasang ike atau ikat yang terbuat dari emas atau perak. Bentuk ike terbuat seperti mahkota raja pada zaman kerajaan dahulu. Kemudian ada kalung. Pada pengantin pria mempunyai 3 tingkat dengan motif pecat kenyang. Kemudian ada pending. Pending adalah ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak. Selain sebagai perhiasan, pending ini juga berguna sebagai tempat untuk menyisipkan keris. Keris ini diselipkan pada pinggang bagian depan dengan tangkai menghadap ke kiri. Pakaian bundo kandung merupakan pakaian adat Minangkabau yang dikenakan oleh para wanita yang sudah menikah. Pakaian bernama pakaian bundo kandung atau limpapeh rumah nan gadang ini memiliki keunikan, terutama terletak pada bagian penutup kepalanya yang menyerupai bentuk tanduk kerbau atau atap rumah nan gadang. Pakaian adat bundo kandung merupakan salah satu pakaian adat yang dipakai oleh perempuan yang memimpin suatu suku di Minangkabau. Pakaian adat bundo kandung terdiri dari takulu, selendang, baju kurung, dan kodek. Takulu dan selendang merupakan bagian penutup kepala bundo kandung yang terbuat dari kain tenun. Fungsinya sebagai perlambangan kepemilikan rumah gadang oleh seorang bundo kandung di Minangkabau. Baju kurung dibuat untuk mengurung atau menutupi bundo kandung dengan aturan adat yang berlaku di Minangkabau. Sedangkan kodek menggambarkan bahwa bundo kandung memiliki rasa malu jika tidak mengikuti ajaran adat di Minangkabau. Dalam pakaian adat bundo kandung, di masing-masing daerah di Minangkabau terdapat beberapa jenis motif. Motif merupakan unsur pokok dalam sebuah ragam bahwa motif merupakan unsur pokok dari sebuah ornamen yang dibuat dari pakaian tersebut. Motif pada pakaian adat bundo kandung di masing-masing daerah memiliki bentuk masing-masing. Yang pertama ada flora, fauna, dan bentuk geometris. Nah, bentuk motif dari bagian bentuk flora yaitu bentuk ragam hias. Motif pucuk rebung, kalak paku, bunga teratai dan bunga begasa, serta bunga melati, bunga cengkeh, bunga matahari. Berikut penjelasan bentuk ragam jenis flora pucuk rebung sebagai berikut. Pucuk rebung merupakan bentuk motif yang bersumber dari rebung atau anak bambu yang masih muda. Rebung berbentuk runcing ke atas, bagian pangkalnya besar, semakin ke atas semakin kecil. Pola motif pucuk rebung berbentuk segitiga sama kaki. Kaluak paku atau relung pakis merupakan motif yang bersumber untuk tumbuhan dari berbentuk pakis. Makin besar lengkungan ini, semakin membuka. Ciri khas dari motif ini adalah bentuknya yang bergelut. Siak galamai merupakan motif bersumber dari bentuk gelamai, yaitu makanan khas orang Minangkabau. Pola motif adalah belah ketupat menyerupai bentuk gelamai. Merupakan motif yang bersumber dari bunga teratai. Motif pucuk rebung
berfungsi fisik untuk keindahan. Hal ini tercermin dari penempatan motif pada takuluk, baju kurung, dan kodek yang dapat memperindah bagian-bagian tersebut. Motif kuluk paku fungsi fisiknya untuk memperindah pakaian adat Bunduk Kandung, yaitu pada tukuluk dan baju karuang yang terdapat pada bagian leher baju, bagian lengan, serta bagian pinggir bawah dan baju kurung. Sedangkan motif sai galamai berfungsi untuk memperindah takuluk, selendang, baju kurung, dan kodek. Hal ini karena setiap perangkat pakaian adat diisi oleh motif siak galamai, dan motif bunga melati berfungsi fisik yaitu hiasan pada takuluk dan kodek. Motif pada mudik, motif fisik adalah untuk hiasan pada selendang dan kodek.